padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam Pelita Kasih bersama saya, Sandy Teresia. Salah satu syarat demi sahnya sebuah pernikahan secara Katolik adalah tidak adanya halangan-halangan yang dapat menggagalkan kedua belah pihak. Untuk membahas tentang halangan-halangan nikah ini, telah hadir bersama kita di studio saat ini Pastor Paroki Santo Kristoforus Gorontalo, Pastor Roni Marcelino Singal PR. Apa kabar Pastor? Luar biasa. Sehat tentunya ya? Amin. Baik Pastor, halangan-halangan nikah. Sebenarnya apa saja halangan-halangan nikah dan penjelasan umum tentang halangan nikah secara gereja Katolik itu seperti apa Pastor? Baik, ya. Saya sudah siapkan di sini. Silakan Pastor. Gini ya, jadi konteks pembicaraan kita kali ini ya menyangkut memang sakramen perkawinan. Ya, dan seperti tadi sudah sempat disentil bahwa ada halangan-halangan yang dapat menggagalkan perkawinan dalam gereja kita, yaitu gereja Katolik. Dan itu semua sudah diatur dalam kodeks atau kitab hukum gereja kita. Nah, halangan-halangan itu lebih dari satu. Dan saat ini secara umum halangan-halangan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup banyak ya Pastor? Cukup banyak, lebih dari 10 ya. Halangan-halangan nikah itu, dan itu kita akan bahas satu persatu ya. Dan pembahasan ini kita urutkan berdasarkan apa yang ditulis di dalam kodeks atau hukum gereja itu sendiri, dan relevansi kanonnya atau pasalnya itu ada di Kanon 1083 sampai 1094 dalam kitab hukum gereja kita. Itu ngebahas tentang halangan-halangan nikah itu sendiri. Nah, sehingga yang pertama itu dalam Kanon 1083 itu berkaitan dengan usia. Atau umur. Nah, jadi dalam kitab hukum kita disebutkan bahwa sekurang-kurangnya seorang pria itu berumur 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun.
Cukup muda ya. Cukup muda. Ya. Kalau lihat dari apa yang ditulis di dalam hukum gereja kita. Tetapi ada tetapinya, karena kita sebagai anggota gereja biasanya kan hidup di satu negara tertentu yang diatur juga kan tentang hukum perkawinan sipil. Nah, dalam konteks di Indonesia yang semula dipakaikan adalah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Ya. Di situ ditulis 19 dan 16 kalau saya tidak salah ya. Pria 19, yang wanita 16. Tetapi itu sudah direvisi. Sudah direvisi pada tahun 2016. Jadi sekarang kedua-duanya harus minimal 19 tahun. 19 tahun. Itu baru bisa menikah dalam undang-undang sipil ya, perkawinan di Indonesia. Nah, berarti terjadi perbedaan ya antara apa yang diatur di hukum gereja kita dan apa yang secara sipil diatur dalam negara kita. Nah, prinsip yang dipakai adalah gereja menghormati dan mengadopsi apa yang diatur oleh hukum sipil negara yang bersangkutan. Berarti dengan kata lain kita mengikuti apa yang diatur oleh sipil. Berarti kedua-duanya harus 19 tahun. Kalau tidak berarti dianggap sebagai halangan dari segi umur. Ya tentu ini ada tujuan yang mulia ya. Sebagaimana juga negara kita dalam refleksi tahun-tahun terakhir ini untuk mencegah pernikahan dini ya, betul sekali. atau hamil pada usia yang relatif masih muda. Terlalu muda ya. Ya memang secara biologis sudah bisa hamil dan melahirkan, tapi secara psikologi kan belum matang, belum kadang siap masih jadi ibu ya. masih belum stabil, ya sudah jadi ibu. Nah, kayaknya efek ke depan ya banyak yang akhirnya cerai ya kan? Betul. Karena ternyata belum siap dari segi usia dan kematangan psikologi. Lalu diputuskan harus minimal ya 19 lah, biar ada asumsi bahwa secara usia juga psikologinya sudah lebih matang lah ya, untuk dia tahu, dia sadar bahwa ya dia sekarang sudah berumah tangga ya, siap untuk menjadi ibu gitu. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau belum cukup umur? Apa bisa dilangsungkan pernikahannya? Ya, sejauh saya tahu harus lewat pengadilan itu, harus minta izin pengadilan ya untuk orang yang belum cukup umur. Tapi untuk kita gereja ya mengikuti ya apa yang diatur oleh gereja, walaupun kita sudah menyebut 16 dan 14. Jadi itu pertama ya. Usia berarti ya. Usia. Ya. Apakah pertanyaan? Apakah ada usia maksimal? Itu tidak diatur. Kayaknya. Yang penting tidak ada halangan, karena nanti kan berkaitan semua halangan-halangan ini kan. Ya kalau misalnya dia usia sudah tua dan memang belum pernah nikah, tidak masalah. Bisa karena ya. yang diatur ini usia minimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam kanon 1084 itu berkaitan dengan yang disebut impotensi. Ya, jadi kita ngatur juga soal impotensi. Berarti kalau impoten nggak boleh gitu ya Pak? Ya, jadi impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan demi hukum kodrati. Jadi ini memang dari ilahi dalam perkawinan. Nah, tetapi impotensi yang dimaksud di sini impotensi yang tetap ya, memang yang bisa, permanen, gitu. Artinya dari lahir. Dari lahir ya. memang nggak bisa. Ini Sebab berlaku laki-laki atau perempuan? Ya, dua-dua. Cuma kan secara umum ya yang disebut impoten mengarah pada pria. Padahal wanita juga ada yang mungkin dari istilah medis ada yang disebut vaginismus itu, sehingga dia memang tidak bisa
menerima, dia akan menderita satu kesakitan luar biasa sehingga memang tidak pernah bisa terjadi penetrasi dalam hubungan suami istri. Nah, kenapa tentu impotensi ini diangkat dan disebut sebagai halangan? Karena kan ada hubungan dengan salah satu tujuan perkawinan itu, yaitu untuk mendapatkan keturunan lewat hubungan kasih suami istri itu sendiri. Nah, sementara impotensi berarti kondisi di mana salah satu atau kedua-duanya, misalnya kalau pria berarti dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai suami dalam hubungan suami istri itu sendiri. Berarti tidak pernah akan ada penetrasi dalam hubungan suami istri sendiri, sehingga ya otomatis berarti tujuan perkawinan untuk prokreasi itu, prokreatif itu tidak tercapai. Nah, perlu dibedakan juga impotensi dengan kemandulan. Oh, itu beda ya? Ya beda. Oh, saya pikir itu sudah sama. Beda. Kemandulan itu biasanya menunjuk pada kondisi di mana dapat terjadi penetrasi, tetapi kemungkinan untuk hamil rupanya hampir tidak ada atau bisa dikatakan tidak ada, karena entah salah satu atau kedua-duanya mungkin sel sperma atau sel telur itu memang mengandung zat yang mungkin tidak bisa untuk membuat istri itu hamil atau terjadi pembuahan. Tetapi kemandulan ada penetrasi. Jadi kalau kemandulan itu tidak dianggap sebagai halangan. Muncul pertanyaan, kenapa kemandulan tidak disebut halangan? Bukankah itu tidak akan memperoleh keturunan juga? Ya kan? Rupa-rupanya di sini ada penekanan pada faktor dalam hubungan kasih suami istri sendiri tetap terjadi penetrasi kan, walaupun tidak bisa hamil. Nah, dalam tujuan perkawinan juga memang disebut bahwa kalau ternyata pasangan itu tidak memperoleh keturunan, barangkali karena faktor kemandulan salah satu, itu tidak berarti perkawinan itu dapat diputuskan atau diceraikan. Gitu. Jadi logikanya di sini. Gitu. Disebut memang salah satu untuk mendapatkan keturunan. Tetapi jika karena faktor kemandulan misalnya ternyata tidak bisa, tidak otomatis atau tidak bisa untuk memisahkan perkawinan itu. Begitu. Karena tujuan utama dan pertama dari perkawinan itu sebetulnya adalah kebahagiaan suami istri. Jadi jangan karena kadang-kadang kan mulai saling mempersalahkan, kalau ada anak, apalagi orang mulai gara-gara lagi. Betul sekali. Belum ada anak kah? Kan kadang orang jadi beban hidup. Jadi beban. Secara psikologi, sejauh yang saya lihat yang keluarga-keluarga yang belum memiliki anak, sementara tahun perkawinannya mungkin sudah lebih dari 5 tahun, apalagi sudah di atas 10 kan. Mungkin teman-teman hanya sekedar bercanda saja, bilang, kapan mau ada anak ini, tetapi lama-lama kan jadi beban. Karena biar bagaimanapun namanya perkawinan, namanya suami istri tentu mengharapkan adanya keturunan kan dalam keluarga itu. Tetapi faktor seperti yang disebutkan tadi itu bisa saja membuat memang tidak bisa. Nah, karena itu kembali ke impoten ini kenapa sangat dianjurkan ketika belum menikah harus memeriksakan diri ke dokter. Betul sekali Itu dianjurkan dan malah selalu diingatkan Bukan tentu untuk mau cari tahu kelemahan atau apa, tetapi demi untuk ke depan kan. Daripada jangan-jangan mulai dijadikan alasan lagi setelah sudah menikah, di mana sudah dipersatukan sebagai suami istri dan tidak bisa lagi diceraikan. Lalu muncul persoalan hanya gara-gara
saling menuduh satu sama lain bahwa wah engkau yang menyebabkan kita tidak ada anak. Lalu yang satu balas, belum tentu, mari kita periksa ke dokter. Ya, karena belum Gitu pemeriksaan kan. sebelumnya ya. Tapi kalau sudah diperiksakan lebih dulu, ya cuma ya kembali lagi pada kerelaan dan keikhlasan kan, keterbukaan juga. Iya. Kalau memang mereka berdua sudah saling mencintai dan ternyata di awal salah satu pihak sudah setelah diperiksa dan ternyata memang tidak bisa, ya harus memang kalau memang merasa bahwa ini jodoh saya, ya sudah. Terima apa adanya. Ya nanti kan sebentar nanti ada halangan yang berkaitan dengan adopsi, tapi sudah nanti belakangan itu. Tapi ada kaitan kan, kita kan bisa mengadopsi anak, ya kan? Oh iya betul. Bisa mengadopsi anak, tentu dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, gitu. Jadi dua sudah, ya? Ya sudah usia, terus impotensi ya. Baru yang ketiga itu ikatan perkawinan, itu diatur dalam kanon 1085. Ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan. Berarti sudah pernah menikah, menikah lagi seperti itu ya? Bahasa umumnya itu, bahasa awamnya sudah pernah menikah. Nah, di sini yang biasanya menjadi persoalan panjang, rumit, kompleks, ya kan? Dan bahkan bisa dikatakan menjadi salah satu masalah pastoral yang paling banyak ditemui di tengah umat. Ini soal terikat perkawinan dan ingin menikah lagi. Dan ingin menikah lagi. Ya, gitu. Kenapa? Karena pada poin ini gereja kan sudah dengan jelas mengatur sambil tetap berpatokan pada prinsip yang kita pakai kan, bahwa perkawinan Katolik itu adalah tidak terceraikan. Tetapi ya fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa ya tidak semua perkawinan Katolik itu langgeng sampai kematian memisahkan, ya kan? Sekali. Di lapangan juga ada pasangan-pasangan Katolik yang ya dengan alasan-alasan tertentu barangkali mereka ya akhirnya berpisah, tidak lagi sama-sama, bahkan secara sipil ya mereka sudah memutuskan untuk cerai secara pengadilan. Nanti besok dalam kegiatan bersama dengan Kementerian Agama juga barangkali akan masuk juga dalam soal yang satu ini karena. Baik, Pastor, tahan sebentar Pastor ya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pastor Roni setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Pelita Kasih.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Pelita Kasih. Pastor, kita lanjutkan kembali tadi halangan-halangan nikah yang Pastor sudah sebutkan, yaitu ada usia ya. Dan lalu habis itu ada impotensi, kemudian perkawinan sebelumnya. Ya, terikat perkawinan sebelumnya. Bisa lanjutkan kembali Pastor. Perkawinan oh iya, saya itu pengen tanya juga. Perkawinan sebelumnya terus dia mau menikah lagi, berarti dia selingkuh ya, begitu ya Pastor ya? Ya, kalau misalnya dia masih terikat perkawinan sebelumnya lalu menjalin hubungan dengan orang lain, ya berselingkuh tuh. Silakan lanjutkan Pastor. Ya. Jadi maksudnya begitu ya, karena prinsip yang kita anut kan tidak terceraikan. Jadi selama kematian itu memang belum memisahkan, berarti ya kita tetap terikat perkawinan sah dengan pasangan itu. Nah, itu memang prinsip umum ya, tapi dalam kenyataannya kan kita juga ada istilah pembatalan, deklarasio nullitatis bahasa gerejanya itu, tetapi pengertian pembatalan di sini itu jangan disinonimkan dengan kata lain dari perceraian. Tentu tidak ya, karena kata batal di sini itu menunjuk pada satu proses yang melewati satu penyelidikan yang panjang, lalu akhirnya menemukan bahwa memang perkawinan yang terjadi antara sebut saja si A dan si B itu dari awal memang tidak sah. Memang tidak sah. Karena tidak sah itu maka bisa dibatalkan ya. Tidak sah tetapi sudah keburu diberkati. Iya. Nah, tapi sebenarnya setelah ditelusuri ada faktor-faktor yang memang dari awal perkawinan mereka itu memang sudah tidak sah. Nah, itu bisa dibatalkan karena kenapa batal? Karena memang pada dasarnya sudah tidak sah dari awal. Tidak sah dari awal. Lalu bagaimana dengan kawin campur? Beda agama. Nah, beda agama dan beda gereja. Oh iya. Jadi prinsip yang kita pakai juga itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, supaya jadi boleh harus dapat dispensasi. Dispensasi berarti keringanan kan. Nah, ada dua kategori kan. Beda gereja, berarti Katolik. Sama Kristen ya. Ya, sesama Kristen. Tapi Katolik dan non-Katolik. Kristen non-Katolik. Biasanya kalau beda gereja berarti izinnya dari Pak Uskup. Tidak harus Bapak Uskup kalau sesama Kristen, dari Fikep, wakil Uskup. Iya. Kalau yang beda agama itu yang harus seizin Bapak Uskup, misalnya antara Katolik dan Buddha. Iya. Nah, harus izin. Baru perkawinan mereka itu bisa untuk dilaksanakan. Tapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Harus dikasih tahu juga kepada kedua belah pihak yang Katolik dan pihak yang bukan Katolik. Misalnya, ada dua syarat itu yang harus dipenuhi dan harus diiyakan. Pertama, pihak yang Katolik harus memberikan jaminan bahwa dia memang tidak akan meninggalkan imannya. Ya. Lalu di pihak lain, pihak yang bukan Katolik tidak pernah boleh memaksa pihak yang Katolik untuk mengikuti dia. Iya. Jadi mereka masing-masing agamanya ya. Karena kan ini kawin campur. Iya. Lalu yang kedua juga, karena ini sudut pandang gereja Katolik toh, jadi dikatakan anak yang lahir dari perkawinan itu dibaptis secara Katolik. Mungkin dikatakan, kenapa harus Katolik? Nah, ini kan bicara dari sudut pandang, point of view dari gereja Katolik gitu. Jadi prinsipnya kalau untuk halangan ini, kalau masih terikat perkawinan sebelumnya, berarti tidak pernah akan bisa untuk melaksanakan perkawinan yang berikut. Lalu yang keempat, ya, tabisan suci. Itu diatur dalam Kanon 1087 ya. Tabisan suci tentu menunjuk pada sakramen tabisan, sakramen imamat ya, yang ada dalam gereja kita. Yang menerima sakramen imamat kan mulai dari diakon, imam, dan tentu yang paling tertinggi adalah tabisan uskup. Nah, ketika seseorang sudah menerima tabisan itu, entah diakon atau imam, maka itu sudah menjadi halangan bagi dia
untuk dapat melangsungkan pernikahan. Karena ya kita kan menganut prinsip selibat kan, selibater artinya tidak kawin. Imam-imamnya, uskupnya itu memilih untuk hidup tidak kawin. Nah, jadi muncul pertanyaan. Seumpama kalau ada. Ada kan yang ya karena keterbatasan manusiawinya akhirnya dia meninggalkan imamatnya. Betul. Apakah sesudah dia meninggalkan imamatnya, bisakah dia menerima sakramen perkawinan? Prinsipnya bisa kalau sudah diberikan dispensasi oleh Bapa Suci. Bapak Paus ya. Jadi kalau dibalik berarti tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Jadi, harus izin ke Bapak Paus. Aduh. Tidak secara otomatis ketika seorang imam itu meninggalkan imamatnya, maka sesudah dia meninggalkan langsung dia otomatis bisa. Tidak. Jadi imamat itu kan melekat. Sekarang imamat kan melekat. Imamat yang diterima itu adalah sebuah materai yang memang sekali dicap itu tidak akan terhapus lagi. Gitu. Nah, bagaimana supaya memang dia bisa menerima sakramen pernikahan? Maka status imamnya itu dikembalikan menjadi status awam. Makanya itu disebut dispensasi laisisasi. Laisisasi itu kata benarnya itu awam sebenarnya, umat beriman. Jadi yang bukan imam. Bagaimana caranya itu, Pastor? Jadi proses dia menulis surat, lalu dibawa, dikirim atau dibawa ke Vatikan. Ini urusannya panjang memang. Harus Bapak Suci. Sudah ada persetujuan baru bisa. Iya, jadi ini lewat proses yang memang rumit ya. Bukan rumit sekali, tapi maksudnya tidak 1-2 hari langsung keluar laisisasinya itu butuh banyak tahun biasanya. Ya. Gitu. Jadi tabisan suci. Nah, yang hampir sama dengan itu yaitu kaul kemurnian dalam tarekat religius. Suster misalnya. Suster ya, betul. Ya. Nah, kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam satu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan. Nah, kan tarekat religius dalam gereja kita itu ada prianya, ada wanitanya, ya kan? Ada frater, ada suster. Nah, kalau tarekat yang mereka masuki itu tingkat kepausan statusnya, berarti nanti akan berhubungan dengan Bapa Suci. Jika terjadi misalnya suster itu sudah mengundurkan diri dan ingin untuk menikah. Nanti bisa dapat dispensasi seperti yang tabisan suci, tapi harus lewat Bapa Suci karena tarekatnya itu tingkat kepausan. Tetapi ada juga tarekat religius, tarekat suster, tarekat frater yang tingkat keuskupan. Nah kalau begitu berarti Bapak Uskup yang nanti akan memberikan dispensasi. Tapi kita tidak ngomongin lebih dulu tentang dispensasi, tetapi fakta bahwa kaul kekal ini ya, karena kan ada 2 kaul di biara, kaul sementara dan kaul kekal. Nah, kaul sementara itu biasanya ada batas waktunya, ada batas waktu. Tetapi selama terikat dengan batas waktu itu, orang itu juga kalau misalnya batas kurun waktu kaul sementara itu misalnya 5 tahun, baru tahun kedua dia sudah mundur, dia harus tunggu selesai 5 tahun itu, baru dilepaskan kaul sementaranya itu. Pada jenjang antara kaul sementara itu, berarti dia bisa dong, Pastor? Iya, kalau dia misalnya keluar tapi belum sampai 5 tahun sesuai dengan jangka waktu kaul itu, belum bisa. Harus kasih kelar dulu 5 tahun misalnya ya. Misalnya 5 tahun atau 4 tahun. Nah makanya selalu ada pembaharuan kaul. Misalnya, kalau sudah selesai kaul sementara, kaul kekal. Kaul kekal berarti seumur hidup. Selama-lamanya ya. Nah, kalau sudah menerima kaul kekal berarti sudah tidak bisa. Kalau sudah sama keluar, seperti imamat sudah termateraikan ya. Gak bisa mungkin dicopot. Ya gitu. Itu diatur dalam 1088 kalau tabisan suci 1087. Ini.
Yang berikut mungkin jarang-jarang kita dengar, tetapi ini disebut halangan juga, penculikan dan penahanan. Oh ya, mungkin si pihak pria menyukai wanita tapi dia nggak suka diculik lah, dipaksa kawin seperti itu ya. Ya, benar. Jadi itu pun halangannya. Antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan. Perkawinan paksa jadinya seperti Iya, itu ya. karena kan kehendak bebas ini yang diutamakan. Bagaimana ini diculik, ditahan, dipaksa. Tetapi kecuali bila kemudian setelah misalnya perempuan itu dipisahkan dari penculiknya, lalu dia berada di tempat yang aman dan merdeka, jadi sudah misalnya dia diculik tapi sudah ditemukan dan dipisahkan dari penculiknya, lalu dengan kemauannya sendiri, jadi setelah dia berada dalam satu tempat yang aman, salah dalam satu waktu, lalu ternyata dengan kemauannya sendiri dia mau dengan laki-laki, itu bisa. Tetapi maksudnya dia mau dengan menculiknya? Dengan yang dulu menculiknya. Itu, oh ya. Tetapi memang harus ditanya dulu dengan jujur, dulu ya. Tapi harus dipisahkan dulu, ceritanya ini harus dipisahkan dulu. Jadi memang bukan paksaan lagi ya. ya. Jadi di sini antara paksaan dan kehendak bebas. Sebab kadang-kadang juga ada terjadi karena tidak disetujui oleh orang tua. Ya, betul. Ya. Culik coba kita misalnya. Contoh. Tidak seperti itu yang kita inginkan, tetapi ya, bisa saja terjadi. Tapi prinsipnya begitu. Kalau ada fakta ditahan atau diculik dengan maksud untuk dinikahi itu tidak bisa, itu halangan. Halangan pernikahan ya. Kalau memang dipisahkan dulu untuk jangka waktu tertentu dengan yang menculik itu, lalu akhirnya ditanya baik-baik. Kalau memang dia mau, bisa berarti bisa. Ya. Masih ada lagi halangan yang lain, Pastor? Masih. Yang berikut itu kejahatan. Mirip-mirip. Di luar dari penculikan tadi ada juga kejahatan. Kejahatan di sini lebih dalam soal pembunuhan. Toh? Iya. Penjelasannya begini. Kan mereka suami istri, toh. Misalnya A dan B itu suami istri. Lalu si A sebagai suami, dia sudah secara diam-diam menjalin hubungan dengan si C. Taruhlah misalnya si C ini masih nona-nona misalnya ya, dia masih free. Nah, si A tahu bahwa dia tidak akan bisa menikah dengan si C karena dia masih terikat dengan si B. Lalu muncul niat jahat, misalnya dia menghabisi nyawa dari si B sebagai istrinya. Kan logikanya tentu dia pikirkan so mati toh, so bebas kita bisa menikah dengan si A. Itu tidak boleh karena kejahatan pembunuhan itu menghalangi. Satu halangannya. Ya, menghalangi. Dan secara sipil juga kan berarti kita gereja juga berperan untuk mencegah kejahatan toh. Iya, betul. Bahwa tidak bisa dibenarkan kalau faktor-faktor kejahatan seperti pembunuhan itu karena ingin untuk menikah dengan orang lain, membunuh dengan maksud kalau sudah meninggal jadi bisa kan nikah dianggap lagi. sudah mati ya, sudah bebas saya untuk bisa menikah dengan si orang lain. Nah, itu tidak bisa. Ya, ini sih dua halangan yang disebut terakhir itu penculikan dan pembunuhan memang amat sangat jarang dan mudah-mudahan juga memang tidak terjadi. Tetapi diantisipasi dan disebut sebagai satu halangan dengan tujuan tentu untuk mengingatkan. Makanya dalam kursus perkawinan juga memang selalu ditekankan juga hal-hal seperti ini, memang diberikan pembekalan betul-betul kepada pasangan bahwa ya ada 11 atau 12 halangan ini yang harus kalian tahu dan sadari, jangan sampai kalian melakukan itu. Nah, itulah salah satu fungsi dari kursus persiapan perkawinan yang sudah lama dipraktekkan dan dijalankan di dalam gereja kita, yang
tujuannya tentu ingin untuk memberikan bekal ya. Iya. Kan Bahwa berarti calon suami istrinya iya, itu supaya benar-benar mereka tahu, bisa sadar mengerti ya. bahwa Baik, perkawinan Pastor, ya. menarik sekali pembicaraan kita. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang halangan-halangan nikah. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Pelita Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih dengan tema halangan-halangan nikah. Pastor tadi sudah menjelaskan beberapa halangan nikah, yaitu dari Umur. usia, impotensi, terus ada perkawinan sebelumnya, lalu ada juga tabisan ya, Tabisan, dan kaul publik, kekal, betul. penculikan, Kejahatan. Nah, apa lagi Pastor nih? Misalnya ada Halangan-halangan. hubungan darah. yang Oh, berikut. bersaudara, kakak Ya. beradik seperti itu Pastor. Ya, di Kanun 109 1. Jadi hubungan darah di sini ada yang garis lurus, Oke. ada yang garis menyamping. Jadi Garis seperti lurus itu misalnya opa, anak, cucu, cece, cici, lurus toh. vertikal. Itu dalam tingkat manapun Nggak bisa. tidak boleh. Ya, itu hubungan darah Iya. garis lurus. Dispensasi pun nggak boleh. Tidak ya. bisa. Pokoknya garis lurus ini tidak bisa. Paten itu. Vertikal. berarti. Iya. Kalau garis menyamping, Menyamping? ada juga aturan sampai tingkat begini tidak boleh. Tingkat keempat biasanya. Nah, pengertian tingkat keempat kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu saudara sepupu. Oh, saudara sepupu nggak boleh gitu bisa. ya. Jadi sesudah Kalau saudara cucu sepupu. bersaudara? Sebenarnya itu sepupu dua kali Sama ya, istilahnya sepupu tuh. ya. Jadi tetap nggak bisa juga. Sebenarnya secara hukum gereja sudah bisa, tetapi kan sepupu yang dimaksud ini sepupu satu kali istilahnya, anak saudara orang bilang. Ya. Tapi kalau cucu, cece dan seterusnya itu secara hukum sudah bisa. Tetapi seperti halnya faktor usia toh, ada kebijakan-kebijakan lokal yang baik.
yang misalnya secara tersirat di masyarakat, kalian itu masih cucu bersaudara, belum bisa. Dan itu ya biasanya gereja mengikuti toh, karena gereja juga berkaitan dan berhubungan langsung dengan umat yang notabene adalah masyarakat dengan budaya yang ada di tempat itu. Tapi prinsipnya hubungan darah garis menyamping yang dilarang itu sampai tingkat ke 4. Gitu. Lalu yang berikut itu hubungan semenda. Ya, semenda. Apa itu semenda? Kesemendaan. 1092. Ini juga mungkin kata yang jarang kita dengar ya. Semenda. Ya. Jadi penjelasan semenda ini, jadi hubungan yang muncul karena perkawinan itu sendiri. Jadi bersaudara karena asal pernikahan begitu ya. Ya, pernikahan kan berarti melibatkan dua keluarga, dua keluarga besar ya. Keluarga besar A dari pihak suami, keluarga besar B dari pihak istri. Nah, sebut saja misalnya dari pihak suami mereka kakak beradik misalnya 3. Di pihak istri juga sebut saja supaya tidak susah 3 juga ya. Mereka kakak beradik. Nah, hubungan semenda adalah hubungan antara suami di A sebagai suami dengan saudara-saudara langsung dari istrinya. Saudara-saudara iparnya begitu. Nah, jadi ipar dalam hal ini. Itu hubungan semenda itu. Nah, tidak bisa menikah itu hubungan semenda. Tetapi hubungan semenda itu hanya berlaku bagi suami dan saudara dari istrinya, saudara-saudara dari istrinya. Jika saudara istrinya itu misalnya lebih dari 1, kalau cuma 1 kan berarti 1 saudara saja toh. Nah, begitu sebaliknya juga hubungan semenda terjadi antara istri dan saudara-saudara dari saudara-saudara kandung dalam hal ini ya, dari suaminya. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Tetapi hubungan semenda itu tidak tercipta misalnya antara saudara-saudara dari suami dan saudara-saudara dari istri. Itu tidak. Oh, jadi misalnya adik saya nih menikah sama adiknya suami saya, itu bisa? Bisa, karena tidak ada hubungan semenda di situ. Betul. Kan? Yang ada antara saya, misalnya kita 2 nikah ya. Adikmu dan adik-adik saya. Ya, jadi saya tidak bisa menikah dengan saudara kandung saya. Begitu juga sebaliknya. Itu hubungan semenda di situ. Jadi hubungan yang terjadi karena pernikahan ya, perkawinan. Gitu. Pengertian secara sederhananya seperti itu, hubungan semenda. Lalu yang 2 terakhir, halangan kelayakan publik. Kelayakan publik. Nah, halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah, yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu. Misalnya cacat dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan. Baku piara. Iya, kumpul kebo gitu ya. Iya. Itu yang maksudnya kelayakan publik itu. Jadi tidak layak karena udah kumpul kebo gitu ya. Gitu. Itu pun menggagalkan berarti ya. Jadi halangan pernikahan. Ya, makanya kan selalu dianjurkan tuh untuk pemerintah juga kan selalu mengingatkan untuk tidak boleh adanya konkubinat atau kumpul sama-sama sebelum diikat dengan perkawinan suci itu sendiri. Lalu yang terakhir, adopsi. Anak yang diadopsi misalnya Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Jadi anak adopsi dengan bapaknya yang mengadopsi itu kan garis lurus dalam tingkat manapun tidak boleh.
Kalau dia sudah punya anak, terus dia mengadopsi anak lagi. Nah, itu kan ada tadi disebut kalau garis menyamping, Oh, itu ada menyamping. perhitungannya kan seperti tadi dalam hubungan darah kan. Ya, ya, ya. Nah, ada kakak beradik, no? Sepupu. Anak-anak mereka saudara sepupu kan. Iya. Anak-anak mereka sepupu 2 kali atau Iya. cucu bersaudara, Iya. orang bilang ya begitu terus. Nah, begitu juga dalam adopsi kan ada garis menyamping. Jadi prinsipnya anak adopsi itu dalam garis lurus tingkat adopsi dalam garis lurus tingkat manapun itu menjadi halangan. Tapi kalau dalam garis menyamping dihitung sampai tingkat kedua. Jadi demikian ya seluruh halangan yang dapat menggagalkan perkawinan. Ya ini tentu penjelasan yang tidak detil-detil ya. Iya. Karena kita dibatasi waktu, tetapi secara umum itulah penjelasannya dan ini juga biasanya disampaikan juga kepada calon yang datang menikah, ya? untuk mengikuti kursus perkawinan, Iya. kursus persiapan Itulah perkawinan. gunanya ya, kita harus mengikuti kursus persiapan Iya. pernikahan. Iya, karena itu tanggung jawab dari gereja ya, bahwa tidak secara otomatis orang datang misalnya melapor, Mau Pastor, menikah. ini saya sudah membawa pasangan saya, tolong besok diberkati. Tentu waktu persiapan perkawinan bukan bermaksud mau untuk mengulur-ulur waktu rencana mereka untuk menikah, tidak seperti itu, tetapi justru menjadi kesempatan bagi gereja untuk turut membekali mereka kan. Ya sama seperti kan dalam dunia kerja juga begitu sekarang toh. Kalau ada rekrutan baru lalu sebelum mereka ditugaskan misalnya di tempat-tempat ada dulu training gitu ya? toh. Betul sekali, Pastor. Berapa bulan. Dan selama training itu terikat dengan aturan-aturan, Ya, tidak boleh betul nikah, tidak boleh ini, tidak Iya. boleh itu. Betul sekali, Pastor. Baiklah, Pastor, dari berbagai macam halangan nikah yang sudah Pastor sampaikan tadi, bisakah Pastor memberikan kesimpulan dari tema kita saat itu? Oke, baik. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tentang halangan-halangan nikah ini, tentu tujuannya adalah untuk memberikan satu pemahaman bagi umat beriman, terutama tentu yang Katolik, bahwa hak kita untuk menikah itu di satu pihak dijamin oleh gereja. Artinya ya sejauh orang itu tidak ada halangan, maka tentu gereja welcome menerima dia, tentu dengan prosedur-prosedur yang harus dilewati ya, seperti tadi sudah sering diulang-ulang soal mengikuti persiapan perkawinan dan menyiapkan berkas-berkas yang memang harus dilengkapi. Tetapi haknya untuk dapat menikah ini tidak boleh juga melupakan begitu saja ya faktor-faktor yang bisa saja memang membuat dia tidak dapat untuk menikah secara sah karena ada halangan-halangan seperti ini. Betul. Gitu. Berarti para kaum muda Katolik yang berencana untuk menikah benar-benar harus bisa memahami halangan-halangan itu ya. Dan mengikuti kursus itu sangat penting ya, Pastor. Baik, Pastor, untuk menutup acara kita bisakah Pastor mimpin dengan doa? Oke, baik. Mari berdoa di nama Bapa dan Dalam Putra Bapa, dan Roh Putra, Kudus. Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini kami Kau beri kesempatan untuk membagi pengalaman, membagi pengetahuan yang erat hubungannya dengan kehidupan berkeluarga, dalam hal ini hidup perkawinan. Engkau telah menyediakan bagi kami lembaga suci perkawinan, di mana lewat lembaga tersebut pasangan suami istri resmi untuk menjadi suami istri. Semoga kami semua semakin disadarkan bahwa kami juga perlu untuk memahami semua aturan yang ada
agar dengan demikian kami dapat untuk menjalankan kehidupan perkawinan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih atas segala penjelasan Pastor terkait tentang tema kita yaitu halangan-halangan nikah. Semoga apa yang Pastor sampaikan itu benar-benar bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya para pemirsa yang selalu setia menonton acara kami Pelita Kasih. Semoga apa yang telah Pastor sampaikan bisa menambahkan dan meneguhkan iman Katolikan kita. Saya Sandy Teresia berserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau Kau